Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, malam hari ini kita dapat berkumpul untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian bersama, majelis ta'lim bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita kebaikan berlipat ganda. Rahmat dan salam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita diberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya menggantikan membadal Ustadz Agus Effendi, berarti ke berapa kali ini saya lupa ini. Kelima, nggih. Kelima. Semoga di pertemuan berikutnya Ustadz Agus Effendi bisa menghadiri. Barangkali jamaah kangen sama kajian beliau gitu ya. Ini kula mau serpe mawon gitu. Daripada libur, nah eman-eman maka saya mengganti beliau. Sudah barang tentu yang diganti dengan yang mengganti itu ya lebih unggul yang diganti. Ban serep itu enten nggih ngisor ning kudu siap, sewaktu-waktu dibutuhkan harus siap. Alhamdulillah, dan pada kesempatan malam hari ini sebenarnya saya mau melanjutkan tentang 9 kebiasaan emas yang sudah saya sampaikan. Paling tidak sudah 3, berarti saya mau masuk ke kebiasaan yang keempat, dan bukunya alhamdulillah sudah hadir. Nanti ini saya sampaikan, bukunya ini banyak yang berminat untuk membelikan saya. Saya itu mau membeli, tapi ada yang membelikan saya. Jadi yang membelikan tak kasih tahu, ini yang membelikan Lazismu Temanggung. Saya kan didaulat jadi dai Lazismu begitu. Jadi untuk membina jamaahnya saya, apapun yang dibutuhkan siap untuk membelikan. Termasuk buku tamyiz, kitab tamyiz di Ngadirjo itu pun dibelikan oleh Lazismu. Dan ini sudah Pak Rofi, Lazismu saja. Oke, siap. Dan insya Allah nanti saya bawakan 40 sudah. Nanti panjenengan infaknya, jadi gratis bukunya. Jenengan nebuse infak mawon, infak kali sinten, kali Masjid Al-Manar kemawon. Nggih, cekap nggih. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya rutin pakai ini untuk memperdalam. Nah, malam hari ini kalau waktunya cukup saya akan membahas pada kebiasaan yang keempat, tetapi izinkanlah sampai dengan nanti adzan Isya semoga cukup saya menambah tentang kebiasaan yang pernah saya sampaikan, yaitu kebiasaan sedekah, zakat, infak, sedekah 2,5%. Saya tambahkan tentang adab-adab, ini sifatnya tambahan, adab-adab kita di dalam bersedekah, termasuk sedekah kita yang cerdas. Saya tambahkan biar lebih mantap. Karena begini jamaah rahimakumullah, kalau tidak didasarkan dengan tambahan, terutama tambahan tentang menguatkan kebiasaan ini, maka kebiasaan yang sudah dibangun pun ngrekoso pun ngedalaken arto, ngedalaken tenaga, sampai akhirnya malah justru muspro mboten karuan. Maka jamaah rahimakumullah, membangun 9 kebiasaan emas itu seperti kita membangun sebuah rumah.
rumah yang sudah kita bangun, sudah siap dihuni, nanti kita petik rumah berupa di surga, ya, kebahagiaan hidup di surga, jangan sampai belum kita nikmati malah pun dibakar diri kita sendiri, sudah kita rusak sendiri. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka kesempatan ini saya menambah yaitu sedikit tentang adab di dalam bersedekah. Oke. Ini penting saya sampaikan agar sedekah yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Dereng ketok niki. Bentar nggih. Nggih. Jadi tujuan kita bisa merawat kebiasaan sedekah agar nasibnya tidak sia-sia. Gimana ini? Tapi ada yang bisa ini. Bisa enggak? Tak ulangi lagi sedikit. Coba tak ulangi dulu. Ini bisa. Tak M dulu aja. Ini di bawah ini. Gimana? Ke yang bawah kalau udah masuk ke Ini. Heeh. Coba. Oke, kita lanjutkan. Ini pedoman kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ilal akhiril ayah. Niki mangke dipun waos. Pokok pentingnya adalah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Niki penting. Terutama kita yang memberi setiap hari kepada siapa? Kepada istri kita. Bapak-bapak niki. Kepada istri kita, kepada anak-anak kita, jangan sampai kita menyebut-nyebut dan menyakiti. Maksudnya menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Nek tingen tafsir Al-Ibris ngudat-udat. Ngertos nggih? Mengudat-udat. Pokoknya nggih mengungkit-ungkit gitu dan menyakiti hati yang diberi. Contoh sederhana ngeten. Riyen pun tak sampaikan. Apa sing wingi ki wis entek, kok boros temen ngono lho. Iya toh kok ora pangerten wis direwangi ngoyo dan seterusnya. Jangan sampai. Apalagi sedekah kaitan dengan orang lain. Jangan sampai. Kemudian ini diibaratkan seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Saged bayangke nggih, enten watu ingkang lunyu licin, terus di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Jadi tanahnya itu apa? Hilang. Maka sekali lagi ini penting bagi kita, ya, terutama adab-adab bersedekah. Saya mengambil dari pendapat dari Imam Al-Ghazali tentang adab-adab bersedekah. Paling enggak di sini saya uraikan satu persatu tentang adab orang bersedekah, yakni hendaknya memberikan sedekah sebelum diminta, kemudian tidak diketahui orang lain ketika memberikan, kemudian menjaga kerahasiaan setelah memberikan, kemudian bersikap ramah terhadap orang yang
memintanya, kemudian tidak menjawab dengan penolakan, kemudian hendaknya menjawab dengan suara yang lirih ketika menolak, kemudian menghindari sikap bakhil, kemudian memberikan apa yang diminta atau menolaknya dengan penolakan yang baik. Kemudian berikutnya, jika iblis iblis laknatullah menghalanginya dengan membisikkan bahwa sesungguhnya si peminta tidak berhak menerima, maka hendaknya ia tidak menarik kembali apa yang telah ia berikan, apa yang telah diberikan Allah sebagai nikmat, sedang peminta itu berhak atasnya. Ini tak uraikan satu persatu. Pertama, hendaknya memberikan sedekah sebelum ada permintaan. Nah, ini kita cek, barangkali saudara-saudara kita, keluarga kita ini yang masih sanak famili dengan kita, mereka membutuhkan bantuan kita barangkali, tapi mereka mau meminta itu sungkan. Barangkali kita punya saudara yang yatim, yang miskin, yang fakir, yang butuh bantuan. Mereka dengan sikap prawironya mereka, menjaga harga dirinya, mereka tidak meminta kepada kita, tetapi butuh bantuan kita. Ya. Kemudian yang kedua, tidak diketahui oleh orang lain ketika memberikan. Ini alternatif bagi kita. Jadi kalau kita mau memberikan sedekah kepada orang lain, terutama terkait individu, akan lebih baik tidak diketahui orang lain ketika kita memberi. Kalau memberinya pribadi. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa ketika kita berinfak di jalan Allah, bersedekah kepada orang lain, kalau sembunyi-sembunyi, sedekah yang sembunyi-sembunyi, contohnya yang memberikan kepada orang lain. Kalau sedekah terang-terangan, misalnya penggalangan dana agar terjadi fastabiqul khairat, orang berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk penggalangan dana, misalnya pembangunan masjid dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan setelah memberikan. Menjaga rahasia, maksudnya dirahasiakan. Adapun ke orang mengetahui kita sedekah, ya enggak menjadi perkara. Yang penting kita tidak berniat untuk menunjukkan. Kalau orang kok tahu karena misalnya dikasih tahu oleh orang yang diberi sedekah, orang yang diberi sedekah menceritakan, kayak lo nyawingi kok diwai duit karo kiye, saya kok kemarin dikasih sama si fulan. Itu urusannya sudah bukan urusan kita. Insya Allah kita tetap bisa menjaga kerahasiaan. Kemudian berikutnya yang keempat, kita bersikap ramah terhadap orang yang meminta. Bersikap ramah. Bersikap ramah ini penting, kenapa? Karena kita memberi 1000 dengan ulat atau wajah yang cemberut, wah saya pahit, ngomai sidik, cemberut sisan. Dulu di daerah saya itu ada orang ngemis, diberi pakai uang 10.000, disuruh susuk 8.000. Disuruh susuk begitu. Zaman dulu 10.000 itu tahun berapa? Tahun 90-an, yo kathah sangat. Dan dia tujuannya untuk pamer kepada orang yang mengemis. Tapi jangan sekali lagi jangan dipandang bahwa orang yang mengemis di pinggir jalan itu orang miskin. Belum tentu. Badut-badut yang bangsu niku kasile kathah lho niku. Sehari bisa 150 sampai 200-an ribu loh niku. Yang dimaksud di sini yang kita beri benar-benar orang yang membutuhkan dan kita bersikap ramah kepada mereka. Berikutnya yang kelima, tidak menjawab dengan penolakan. Maksudnya kalau ada orang meminta kepada kita, maka kalaupun kita misalnya menolak, tapi tolaklah dengan cara yang baik. Contohnya misalnya kita punya warung, punya toko,
karena setiap hari ada orang ngamen, orang ngemis, maka ditulisi saja ngamennya setiap Jumat Kliwon misalnya. Kan lumayan halus itu daripada mikir nggak boleh. Pada waktu saya berkunjung ke Akmil, ke perumahan Akmil di Panca Arga, ke rumah kawan saya. Di sana di perumahan Panca Arga itu sudah sepakat seluruh penghuni di perumahan itu, kalau ada pengemis, pengamen, sepakat di seluruh perumahan itu tidak boleh ada yang memberikan. Maka setiap ada orang pengemis, maka ditunjukkan apa? Ditunjukkan seperti stiker atau seperti keterangan langsung, ya, bisa kalimat langsung, maaf, di perumahan ini tidak menerima pengemis. Atau misalnya di tempat saya, karena di tempat saya di Ngatirjo itu kan hampir setiap bulan ada saja sales gitu, sales yang menawarkan barang melalui Pak RT itu loh, nanti demo-demo apa, promo-promo apa, karena tidak pernah ada yang beli kan kasihan, akhirnya sepakat dibuat tulisan, mohon maaf kami tidak menerima promosi dalam bentuk apapun. Akhirnya tidak ada lagi yang menawarkan. Dan kita sebenarnya ada orang bertamu ke kita itu harus dihormati, kita menghormati. Tetapi kalau misalnya sekarang kan ada orang berjualan door to door dari rumah ke rumah, malah justru penipuan, menipu orang dan seterusnya. Gitu ya. Kembali ke tadi bahwa ketika misalnya kita menolak orang mau meminta kepada kita, nolaknya dengan suara yang lirih ketika menolak, ampun bengok. Kita mulai dari rumah kita. Kalau anak-anak kita mau minta duit, minta uang untuk jajan, ampun bengok. Mau wis saiki jajan meneh. Jajan wae. Kasihan nanti sih yang mau minta itu, kasihan gitu. Itu di mata anak-anak kita akan membekas betul. Dan cenderung anak-anak kita akan meniru ketika nanti dia menjadi orang tua. Maka meskipun dengan anak kita, ampun nek nolak dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa lirih saja, yang pelan. Termasuk untuk menasihati anak, jangan sampai menasihati anak kok di depan orang banyak dengan suara yang keras. Maka bukan menasihati namanya, justru akan menghancurkan pribadi dari anak kita. Demikian pun dalam kita memberi sedekah. Berikutnya yang ketujuh, menghindari sikap bakhil. Ini dalam bersedekah, adab berikutnya adalah menghindari sikap gudil, sikap bakhil. Berikutnya yang kedelapan, memberikan apa yang diminta atau menolaknya dengan penolakan yang baik. Niki adab semua, hampir semua adab ini terkait nih, ada orang mau minta, kita menolaknya dengan penolakan yang baik. Termasuk kalau ada saudara kita mau utang ke kita, maka kita pun harus misalnya mau nolaklah dengan cara yang baik. Kemudian yang kesembilan, ini yang penting. Biasanya iblis itu menggelincirkan orang yang bersedekah dalam bentuk bisikan. Bisikannya apa? Kayak ora pantas diwehi, itu enggak pantas dikasih. Diminta lagi saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah diberikan ya diberikan, sudah. Enggak usah ditarik lagi. Karena mungkin itu sudah menjadi rezekinya orang yang kita kasih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini terutama tentang iblis ini luar biasa pinternya. Pinternya apa? Kalau orang yang suka bersedekah ini digelincirkan dengan dimasukkan sifat riya di dalam dirinya. Maka kita harus mengingat lagi cara kita cerdas untuk bersedekah. Kita mengulang lagi. Cara kita cerdas bersedekah adalah yang pertama, merahasiakan sedekahnya. Ini saya ulangi lagi, merahasiakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271,
jika kita menyembunyikan sedekah kita itu akan lebih baik. Jadi maksudnya tanpa orang tahu. Kita ambil filosofi misalnya akar. Akar yang kuat akan menghujam ke tanah dengan kedalaman sekian meter, itu akan kuat sekali. Dan akar yang kuat yang menopang berdirinya tumbuhan atau pohon sehingga tidak mudah tumbang, dia tidak pernah tampak sebagai sesuatu yang kuat. Yang tampak sebagai sesuatu yang kuat yang bagian mana? Luar. Padahal di dalamnya luar biasa. Seperti bangunan ini, masjid ini bisa berdiri megah di sini, berdiri megah, yang paling kuat apa? Cakar ayam. Cakar ayam tampak nggak kekuatannya? Nggak tampak. Yang tampak adalah besarnya masjid, gedene masjid. Tapi akarnya atau pondasinya tampak apa tidak? Tidak. Ini filosofinya. Dan merahasiakan sedekah pada zaman dahulu, para ulama salaf itu kalau mereka bersedekah, mereka dalam keadaan menyembunyikan, gitu, menyembunyikannya dengan cara mencari orang buta. Pados tiang wuto. Orang buta tahu wajah kita enggak? Enggak tahu. Cuma mengenal apa? Suara. Contoh ngeten, Pak. Beberapa tahun lalu saya mengajarkan kepada murid-murid saya. Jadi di daerah Jumo, Pestan, ngertos Pestan? Daerah SMK Jumo. Itu ada seorang penjual balon, barangkali sering lewat di Paraan. Penjual balon buta. Beliau ini keliling jualannya jalan kaki sampai daerah Wonoboyo, sampai Candiroto ke timur dan lain sebagainya dengan cara jalan kaki dalam keadaan buta. Dan saya mengajak sebagian murid saya ke rumahnya, saya ajak ke sana. Saya ajak ke sana. Beliau ini hanya mengenal saya dengan suara. Mengenal saya dengan suara saya. Suaranya saya itu beliau kenal betul. Akhirnya saya kasih contoh ke murid saya. Itulah cara memberikan sedekah kepada orang yang buta. Dengan cara apa? Dengan cara memborong dagangan. Harga pelendungan, kita tahu sih pelendungan? Tuet-tuetnya itu 5.000 dibeli dengan harga 50.000. Dan tuet-tuetnya pelendungannya dikembalikan untuk dijual lagi. Itu contoh. Diberikan kepada orang yang buta misalnya, atau diberikan kepada orang dalam keadaan sembunyi. Misalnya di tengah jalan pulang, di jalan menuju orang miskin itu pulang. Atau dikasihkan di saku baju atau celananya misalnya. Zaman dulu seperti itu. Untuk mengaplikasikan zaman sekarang malah kontraproduktif biasanya. Kita masuk ke rumah orang tanpa permisi, umpet-umpetan, masukkan uang ke kantong, malah dikira mau mencuri kita. Yang kedua, nah ini sebelum saya lanjutkan, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Panjenengan butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pilih di antara sekian dari 7 ini, jenengan pilih yang mana yang memungkinkan setiap hari dilaksanakan. Yang memungkinkan yang setiap hari dilaksanakan adalah dengan melaksanakan poin nomor 6, yaitu sedekah secara sembunyi. Yang kedua, panjenengan mengamalkan yang nomor 3, pun itu sederhana tapi luar biasa dampaknya, yaitu seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Kumantil-mantil nek karo masjid. Ada kawan saya itu dari dia setelah sunat sampai sekarang, dia usianya sekarang 46 tahun, dia sunat di usia 13 tahun, berarti berapa tahun? Itu dia memelihara masjid sampai sekarang. Bahkan yang membangunkan orang di desa saya nek tarhim jam 3, beliaunya ini istiqomahnya luar biasa.
Saya tanya, napa kok kepingin kaya ngono? Mergone dia kepingin digolongkan sebagai satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Maka sekali lagi, sedekah kita sembunyi-sembunyi itu luar biasa. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Jangan berharap untuk mendapatkan gangguan ujian nomor 5. Ampun Pak, terutama bapak-bapak. Seorang yang diajak wanita untuk berbuat tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, walaupun imannya belum kuat, ngelewang. Ini 7 golongan ini bisa kita lakukan semuanya. Terutama ini anak-anak yang masih muda, pemuda-pemudi, remaja, terutama nggih. Poin nomor 2. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang kedua, tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Tadi sudah tak sampaikan. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 264. Berikutnya ini penting bagi kita. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Berikutnya, yang ketiga, yang dikeluarkan adalah hartanya yang terbaik. Maksud nggih? Jangan harta hasil, misalnya hasil dari hal-hal yang subhat misalnya. Gimana dengan harta misalnya riba? Diserahkan ke saya. Jenengan gak ada uang riba, hubungi saya. Tak belikan alat-alat kebersihan untuk bersih-bersih masjid. Jadi sekarang di Ngadirejo saya sudah mulai menerima uang hasil riba. Jadi tak belikan apa? Porstek, tak belikan berbagai macam untuk yang keperluan WC, begitu. Ya. Jangan dibakar uangnya, dibuat yang kotor-kotor saja, yang hina-hina saja, buat nguras WC dan seterusnya, gitu. Tapi untuk kita bersedekah yang terbaik adalah dengan hasil jerih payah yang terbaik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, Allah itu akan menerima dari hasil yang baik, bukan hasil money laundry atau pencucian uang. Maksudnya pencucian uang? Harta hasil kejahatan dibuat pembangunan masjid misal. Gini, Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa orang yang menafkahkan harta haram di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka seperti membersihkan baju dengan air kencing. Resik mboten? Bukan tambah bersih, malah tambah kotor, tambah najis juga. Berikutnya yaitu memberikan dengan wajah berseri-seri, dengan riang gembira, tidak merengut, tidak besengut. Tidak besengut. Dan jamaah rahimakumullah, terutama zakat. Zakat itu harta kita atau harta fakir miskin? Nek sedekah harta kita nggih. Nek zakat harta siapa? Fakir miskin. Hak kita apa enggak? Tidak. Saya ingat dulu Ustadz Jazir tahun 2001 saya masih di Jogja dulu. Jadi Ustadz Jazir itu kalau mengajarkan kepada jamaah untuk membayar zakat mal, zakat harta benda, beliau menyampaikan begini, kurang lebih gini. Kalau orang mau membayarkan zakat mal, bilang aja ke fakir miskinnya, "Yu, Pak, niki bondone jenengan sing tenggen kula." Kira-kira orang yang menerima berbesar hati enggak? Oh, berbesar hati. Oh, berarti maksudnya pripun? Niki mungguh Gusti Allah wonten bondone kula sing bondone jenengan tenggen kula dalam bentuk zakat yang harus saya keluarkan. Niki bondone jenengan sing tenggen kula. Itu kalimat tambahan untuk membesarkan hati orang yang diberi. Bukan dengan wajah besengut. Berikutnya, ini tadi mengulang lagi ini. Kenapa saya ulang-ulang? Karena memang untuk menanamkan kebiasaan, ya, itu harus diulang-ulang.
Nggak boleh kalau kebiasaan sudah dibahas satu kali kemudian hanya sekali, harus diulang, suatu saat diulang. Maka nanti yang ada di buku ini bisa untuk kita mengulang-ulang kembali. Berikutnya ini Rasulullah menyampaikan bahwa 1 dirham dengan ya diberikan dengan wajah yang penuh sukacita, gembira, itu lebih baik daripada 100 dirham dengan besengut. Kirang langkung ngaten. Nah, ini yang penting juga. Yang kelima, kalau kita mau bersedekah, memilih sasaran sedekah dengan memberikan kepada orang yang alim dan takwa. Mpun nate sedekah kali ustadz kita, terutama ustadz yang guru ngaji anak-anak kita, nate bapak-bapak, ibu-ibu, nate napa dereng kita memberikan bingkisan mungkin kepada guru ngaji anak-anak kita? Pernah apa enggak? Suatu saat mungkin nanti Ramadan menjelang Idul Fitri, kita ingat guru kita misalnya nggih, yang pernah dulu bubak alas corone Jawa, mengajarkan alif ba ta sa jim dari huruf hijaiyah sampai kita bisa baca Al-Qur'an. Kalau pas sebelum Idul Fitri berilah mereka sedekah terbaik dari kita. Kalau memberikan bingkisan yang ada uang, ada sarung, ada sirup, ada roti, macam-macam gitu. Itu orang-orang alim yang penuh dengan keikhlasan dan mereka sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya. Ada kawan saya juga ngaji diajarkan oleh guru seperguruan dengan saya. Karena pemahamannya sudah beda, guru yang dulu berjasa mulangi ngaji dijauh, dibenci gitu loh, dianggap sesat. Padahal orang berjasa kepada kita itu sampai kapanpun dia berjasa kepada kita. Maka kita bersedekah memilih sasaran orang yang alim dan bertakwa. Orang alim dan bertakwa. Sebelum adzan saya kasih cerita sedikit. Saya punya kenalan orang Padang asli. Ternyata orang Padang, orang Minang, kalau mereka mau bersedekah pasti diberikan kepada orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang dermawan, orang yang bisa menjadikan hasil sedekahnya itu diberikan kepada selain dia. Maksud nggih? Jadi bukan hanya dinikmati sendiri. Itu rahasianya orang Minang begitu. Saya tiru juga itu. Jadi kalau ngasih misalnya 1 juta, misalnya uang 1 juta, misalnya ini saya sampaikan, menawi panjenengan wonten ing Ngadirjo toko suci busana mangertos nggih. Ngajeng peken Ngadirjo. Itu setiap tahun zakat mal kelazismu itu 30 sampai 40 juta. Kami sampaikan, memang ini zakat dan memang harus diumumkan, ya, ke jamaah kita sebagai biar tidak terjadi fitnah bahwa beliau yang punya toko suci busana itu sedekah zakatnya sekian, biar tidak terjadi fitnah. Dan beliau berpandangan sama bahwa sedekah maupun zakat kalau dikasihkan ke orang yang tepat maka akan berdaya guna yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, bahkan di surah At-Taubah ayat 60, golongan pertama yang berhak menerima zakat sinten? Orang fakir. Orang fakir, kemudian orang miskin dan seterusnya. Nah ini mau adzan dulu? Tak lanjutkan lagi. Apabila sedekah yang kita keluarkan, sudah kita bayarkan sedekahnya, kita tunaikan sedekahnya, maka ya hartanya ini seolah-olah bilang begini. Yang pertama, aku adalah kecil, maka engkau membesarkan aku. Maksudnya kita memiliki penghasilan tadinya sedikit, kita kemudian berupaya penghasilan menjadi banyak, kemudian kita sedekahkan. Maka yang kita sedekahkan itu menjadi banyak atau menjadi sedikit? Menjadi
banyak, dilipat gandakan 10 sampai 700. Yang kedua, dulu engkau menjagaku, sekarang aku yang menjagamu. Maksudnya, harta itu kita simpen samar hilang, tapi ketika dinafkahkan di jalan Allah, maka Allah ganti yang akan melindungi harta kita. Berikutnya, aku adalah musuh, dulu aku adalah musuh. Maksudnya harta sebelum dikeluarkan itu menjadi musuh dengan kebakhilan kita. Maka sekarang hartanya menjadi kekasih. Kemudian yang keempat, aku adalah fana. Harta dunia itu fana, betul. Kalau sudah disedekahkan akan menjadi kekal, menjadi abadi, simpanan yang takkan pernah hilang. Yang kelima, aku adalah sedikit, maka aku akan diperbanyak. Maksudnya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan. Kita break sebentar. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Itu tambahan tadi, tambahan untuk terkait adab sedekah. Kemudian menginjak kepada adab Islami yang berikutnya adalah kebiasaan emas yang berikutnya adalah menjaga adab Islami. Menjaga adab Islami yang pertama, adab dalam pergaulan, dimulai adab kepada keluarga kita. Mari kita mentadaburi di surah Al-Ahqaf ayat 15 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa hamluhu hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwa memulai memperbaiki adab Islam, adab yang islami dimulai dari keluarga kita, yaitu memperbaiki hubungan kita kepada siapa? Kedua orang tua. Karena dosa yang paling banyak yang ada dan melekat di dalam diri kita adalah dosa kita kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang setiap hari bertemu, berinteraksi dengan kita. Yang pertama adalah kedua orang tua. Maka jamaah rahimakumullah, terkait dengan adab kepada orang tua ini benar-benar kita perhatikan betul. Ada seorang kiai, saya lupa, beliau menyampaikan begini, bahwa dosa yang akan dapat diwariskan otomatis salah satunya adalah dosa akibat kita durhaka kepada kedua orang tua. Niku diwariskan. Maksudnya apa? Kalau kita akhlaknya kita kepada bapak ibu kita, kepada ibu dan bapak kita buruk, begitupun anak kita nantinya akan berperilaku buruk kepada kita. Maka sekali lagi ini perlu diperhatikan. Bahkan ada orang, ada orang yang ibadahnya top, luar biasa ibadahnya, tetapi tidak bisa menjaga adabnya kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, ini maka sampun doa apal sedaya nggih, Rabbi auzi'ni, sampun nggih? Nek dereng apal surah Al-Ahqaf mangke dipun bika. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kedah apal kita semua, yang terutama yang usianya 40 tahun harus hafal. Karena yang kita cari di usia 40 tahun itu istiqomahnya kita, ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal ini
Sekali lagi ini, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Permohonan kita apa saja sih? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah usia 40 tahun, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kalau barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Maka kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di usia 40 tahun kita sudah menginjak. Dan biasanya kalau seseorang sudah usia 40 tahun, orang tuanya usianya berapa tahun? Di atas 60. Di atas 55, di atas 60 sudah sepuh. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Yang harus kita perhatikan dengan benar dan serius, yang pertama menjaga birrul walidain, dijogo saestu dalam bentuk menjaga tindakan kita, tutur kata kita. Oke. Dan kalau ngendikane para sesepuh bahwa ibu kita, bapak kita, orang tua kita itu adalah pusakanya kita. Pusakanya kita. Kalau kita menghormati, memuliakan mereka, mulialah hidup kita. Berikutnya, nah ini sekali lagi mengingatkan bagi kita usianya 40 tahun. Ini tak diganu lagi nggih. Niki nggih. Tak ulas lagi, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, siksanya di dunia. Pertama adalah orang yang berbuat zalim. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini langsung tunai. Azabnya cash. Mboten kredit. Maksudnya tunai, Allah langsung saat itu juga memberikan. Berikutnya, ini pengingat bagi kita semuanya, bahwa kalau kita tidak menjaga kebiasaan emas kita mau jalankan apa lagi? Karena usia 62,5 tahun rata-rata umat Rasulullah 63 tahun. Niki hitungan donya lho, ngangge hitungan dunia. 62,5 tahun itu sami kali 1,5 jam di akhirat. Berarti leres nek muni mampir ngombe, gitu. Mampir ngombe kok kesuwen 1,5 jam lebih. Niku jenenge mboten mampir ngombe, jenenge gaweke ngojlok orang yang punya rumah. Jadi memang ini berikutnya, ini ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Oke. Maka adabnya kita kepada orang tua di sini disebutkan, pertama adab kepada bapak dan ibu kita. 3 orang yang tidak akan dipandang Allah di hari kiamat. Yang pertama adalah yang durhaka kepada kepada orang tua. Kemudian yang kecanduan alkohol atau mabuk-mabukan. Kemudian orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang membiarkan istrinya melakukan maksiat. Yang ketiga adalah lelaki yang menyerupai perempuan. Terakhir ini, karena sudah 7:30, ini tak lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti setelah selesai ini bisa, nanti nek 40 kurang nanti hubungi saya lagi Pak. Oke. Ini jangan sampai kita diancam oleh seperti yang Rasulullah sampaikan. Raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man atroka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Atau sipun sungguh terhina. Sungguh terhina. Sungguh terhina. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu sungguh hina orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan salah satu dari keduanya ketika mereka sudah tua namun justru ia tidak masuk surga.
Jadi disebut Rasulullah sebagai orang yang celaka, yaitu orang yang menjumpai orang tuanya sudah sepuh, malah justru dia tidak jadi masuk surga meskipun dia ahli ibadah, malah digelincirkan masuk neraka karena birrul walidain. Maka kita jaga adab pertama yang harus kita jaga, adab kepada kedua orang tua kita dan adab kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Nanti sambil dibaca, insya Allah bukunya tidak tebal-tebal Pak, mboten marai mumet, okay? Tipis tapi penuh isinya luar biasa. Sementara itu dulu, di lain kesempatan bisa kita lanjutkan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau di pertemuan yang lalu-lalu biasanya saya suaranya power Pak. Ini hari ini ngajar full saya, 1:30 sampai jam 5 ini full tadi, cuman istirahat salat asar. Maka suaranya tinggal sisa-sisa, tidak apa-apa. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.